Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan dan merenungkan, tetapi melaksanakannya konkret real dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah untuk merayakan iman kita akan Yesus Kristus Putranya yang telah bangkit dengan jaya. Kita telah dihantarnya untuk memasuki Minggu Paskah keempat. Minggu Paskah keempat ini disebut sebagai Minggu Gembala yang baik. Sebab bacaan-bacaan suci hari ini bertemakan tentang kesatuan kita dengan Sang Gembala utama yang baik itu. Siapakah Sang Gembala utama yang baik itu? Sang Gembala utama yang baik tersebut adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Lantas siapakah domba-domba Yesus Kristus? Domba-domba Yesus Kristus adalah kita semua umat Allah. Sebagai gembala, Yesus telah menunjukkan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Gembala yang mengenal domba-dombanya, gembala yang dekat dengan domba-dombanya, gembala yang menuntun domba-dombanya pada sumber keselamatan, bahkan gembala yang telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya agar domba-dombanya itu tetap hidup, aman dan nyaman. Hal itu telah Ia tunjukkan dan lakukan selama Ia hidup bersama dengan para murid-Nya. Bahkan hingga sampai saat ini, Yesus melalui Roh-Nya tetap menjaga kita, memimpin kita, melindungi, menghibur, menguatkan, menuntun, menyemangati kita semua. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul 13, 14, 43-52, kita melihat bagaimana Sang Gembala utama senantiasa menguatkan, menginspirasi, dan membuat Paulus dan Barnabas gagah berani dan tidak takut untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada orang-orang di Antiokhia Pisidia. Meskipun mereka dibenci, dihujat, ditolak, dianiaya, bahkan diusir oleh orang-orang Yahudi di sana, mereka dengan tanpa takut tetap mewartakan kebaikan dan kasih Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah di kota tersebut dan di kota-kota lain. Mereka tidak takut dan gentar karena mereka telah mempunyai jaminan keselamatan, yakni Yesus Sang Gembala yang baik. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia dewasa ini kita semua diajak untuk mencontoh teladan Yesus sebagai gembala yang baik. Bagi Bapak Ibu yang berkeluarga, kita diajak untuk menjadi gembala yang baik di tengah-tengah keluarga kita, untuk anak-anak kita, dengan sikap kebapaan dan keibuan, mengayomi mereka, mencintai mereka, bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan mereka, menunjukkan teladan yang baik, dan menjadi figur religius yang mengajak anak-anak untuk berdoa dan beribadah, menuntun mereka untuk sampai pada keselamatan jiwa dan raganya.
Bagi para pemimpin perusahaan dan pemerintahan, kita diajak untuk menjadi gembala yang baik bagi bawahan dan masyarakat kita dengan menunjukkan sikap yang adil, jujur, bekerja keras, tegas, namun penuh kasih. Bagi para pemimpin gereja, para imam DPP, para pengurus rayon atau wilayah, pengurus stasi dan pengurus lingkungan, kita semua diajak untuk menjadi gembala yang baik, yakni gembala yang berbau domba, gembala yang pemurah, gembala yang tidak pilih-pilih, gembala yang melayani tanpa pamrih, dan gembala yang penuh maaf dan pengampun. Gembala yang mau melayani, bukan dilayani. Dengan menjadi gembala-gembala yang bercirikan demikian, maka kita semua telah ikut melanjutkan karya dan misi Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita. Pertanyaan bagi kita adalah, mampukah kita menjadi gembala yang baik bagi orang lain dengan melakukan hal-hal demikian? Kita pasti mampu menjadi gembala yang baik bagi sesama kita jika kita tetap mau bersatu dan selalu menjalin relasi dengan Yesus Sang Gembala Agung. Tanpa bersatu dan menjalin relasi yang dalam dengan Yesus, kita akan kehilangan arah dan pegangan. Kita juga akan mudah mengikuti suara-suara yang menyesatkan yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita memohonkan kekuatan dan rahmat dari Tuhan agar kita dimampukan olehnya untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama. Agar kita menghasilkan buah-buah kebangkitan seperti kasih, sukacita, pengampunan, dan pertobatan, agar nama Yesus Kristus selalu dimuliakan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidupku dan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, supaya mereka tak satupun yang binasa, melainkan menikmati kehidupan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik, yang mengenal kami satu persatu dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk mendengar suara-Mu dan mengikuti Engkau menuju hidup yang kekal. Ajarilah kami untuk semakin peka mendengarkan suara-Mu di tengah kesibukan kami sehari-hari. Buatlah hati kami tenang agar kami tidak tersesat oleh suara dunia yang menyesatkan. Teguhkanlah iman kami bahwa kami tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Jadikanlah kami domba-domba yang setia, yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Engkau kami puji dan muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.